God bless you all. Silakan duduk. Thank you all dan melayani. Haleluya. Shalom. Senang menjumpai semua rekan-rekan, juga pastor menyambut rekan-rekan yang beribadah melalui live streaming online. Selamat beribadah juga. Dan khususnya semua rekan-rekan di sini yang juga datang beribadah. Welcome worshiping in the house of God. Dan saya sungguh bersyukur bahwa rekan-rekan yang beribadah, Anda yang khususnya datang sini, sungguh-sungguh bertumbuh di dalam mengasihi Tuhan, dan Anda berusaha untuk tetap setia kepada Tuhan. Saya hargai kedatangan Anda, tidak mudah. Tadi selesai pelayanan, ibadah dan pelayanan di Gunma, pastor perlu pergi ke 7-Eleven untuk keperluan saya di sana, dan jalan kaki saudara pulang pergi ya nggak jauh sih ke belakang sana, sekitar sekali jalan 5 menit ke bawah, 6 menit balik lagi ya. Tapi panasnya luar biasa. Wow, terasa sangat-sangat melelahkan. Dan bagi Anda yang harus jalan dari rumah Anda sampai stasiun atau naik sepeda, kemudian dari stasiun Narimasu Anda jalan ke sini dengan panas yang luar biasa, saya hargai komitmen Anda untuk beribadah. Amin. Ini tidak mudah dengan cuaca yang sangat-sangat panas. Saya merasakan panas yang luar biasa di luar, tapi kita bersyukur bahwa kita datang beribadah karena kebaikan Tuhan. Saudara dan saya tidak bisa membalas kebaikan Tuhan, tetapi kita datang dengan sikap menyembah. Kita persembahkan hidup kita, tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan itulah ibadah kita yang sejati. Amin. Praise God, praise God. Ya, saudara juga pastor mau ingatkan bersama-sama untuk kita tetap berhati-hati, bijaksana dengan keadaan orang-orang yang terefek COVID yang bertambah luar biasa, baik di Jepang maupun di negara-negara lain ya. Jadi kita harus tetap waspada, bijaksana, dan tentunya yang sangat penting adalah minta kemurahan Tuhan, percaya dan mengakui akan janji Tuhan di Mazmur 91 bahwa penyakit sampar pun tidak akan menjamah saudara. Menjamah kita, tidak akan. Kalau kita menjadi umat Tuhan yang berlindung dalam naungan Tuhan, yang bermalam dalam kemurahan Tuhan. Ya, selalu kita minta perlindungan dari Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Kita akan melihat hari ini perikop yang akan kita bahas adalah Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 26 ya. Kita akan baca pasal 11 ayat 19 sampai 26. Kita baca dulu sekitar 7 ayat ini ya. Mari kita mulai membacanya di di Kisah Para Rasul pasal 19. Pasal 11 ayat 19. Sementara itu banyak saudara-saudara, kita baca ya. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan atau kesulitan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Ini banyak kata-kata yang baru kita lihat, tapi nanti kita akan lihat ya. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi. Ayat 20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia.
dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Ayat 21, dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Ayat 22, maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Ayat 23, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Ayat 24, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ayat 25, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Ayat 26 kita baca bersama-sama. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia-lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya. Jadi sebelum di kota Antiok belum ada yang sebutan Kristen. Ya. Nah, kita melihat di sini perikop yang pendek tetapi luar biasa. Hal-hal kita bisa belajar. Ya. Judul khotbah ini adalah Christian, who were they? Orang-orang Kristen, siapakah mereka itu dulunya? Karena sekarang orang Kristen biasanya diasosiasikan dengan pemeluk agama Kristen atau Katolik lah gitu ya. Pemeluk agama. Kemudian Kristen juga diasosiasikan dengan keluarga lahir dari keluarga Kristen. Ya. Tetapi kita akan lihat di dalam Alkitab ini Kristen, siapakah mereka itu dulu? Ya. Nah, kita akan lihat di perikop 19 dan 20 dulu karena ada beberapa kata yang baru, Fenisia, Siprus, Antiokhia ya. Kemudian ada kata Kirene juga. Ya. Nah, kita akan lihat di dalam peta ya. Peta yang pertama tolong diredupkan lampunya. Kita melihat ya. Lampunya tolong diredupkan. Ya. Off juga enggak apa-apa sih. Ya, kita lihat ya Saudara ya. Kita perhatikan di peta ini, dikatakan bahwa di ayat 19 orang-orang tersebar karena penganiayaan yang terjadi terhadap seorang yang bernama Stefanus. Nah, kalau Anda baca baik-baik di Kisah Para Rasul pasal 7, ada seorang bernama Stefanus karena iman pada Yesus, dia dirajam, dia dibunuh, dia mati. Ayat pasal 8 setelah kematian Stefanus kita melihat orang-orang tersebar. Mula-mula tersebarnya dari Yerusalem, mereka tersebarnya ke Samaria. Makanya di pasal 8 Kisah Para Rasul Anda membaca tentang orang-orang yang bertobat di Samaria karena orang-orang percaya yang teraniaya, dia pergi menginjil ya. Nah, di Samaria. Nah, sekarang ternyata yang lari dari penganiayaan bukan cuma ke Samaria saja. Mereka juga lari ke Venesia. Nah, Venesia ini sekarang wilayah Lebanon. Kalau Anda menggambarkan peta Timur Tengah, Venesia ini wilayah negara Lebanon sekarang ya. Kemudian dikatakan ada juga yang lari sampai ke Antiok. Ya.
Ada juga yang lari sampai ke Siprus. Nah, rupanya bukan cuma ke Samaria mereka lari. Dari Yerusalem akibat dari penganiayaan setelah Stefanus meninggal, yang lari ke Siprus, yang lari ke wilayah Lebanon sekarang disebut Finisia, kemudian juga yang disebut ke Antioquia, wilayah Antioquia. Nah, kota-kota ini masih ada, saudara. Antioquia namanya sekarang Antakya. Ya, itu wilayah selatan daripada negara Turki, Antakya. Ya. Nah, mereka lari ke sana. Dan yang menarik di sini bahwa ketika mereka pergi, mereka memberitakan Injil. Cuma pada waktu itu yang lari ke Siprus, yang lari ke Venesia, yang lari ke Antioquia, mereka memberitakan Injil hanya kepada orang-orang Yahudi saja, satu suku mereka saja, ya. Kemudian ayat 20, ternyata ada orang-orang yang dari Kirene sampai Siprus katanya. Di sini dikatakan ada orang-orang Siprus dan Kirene tiba di Antioquia. Nah, rupanya yang lari ini akibat dari penganiayaan bukan cuma mereka ke utara, tetapi mereka ada yang lari sampai ke wilayah di sini, saudara. Ya, apakah mereka turun naik perahu kita tidak tahu, mungkin juga lewat jalan darat, tapi mereka sampai ke daerah namanya Kirene. Nah, Kirene ini wilayah di Afrika Utara. Ini wilayah saat ini zaman sekarang adalah salah satu kota di negara Libya. Kalau Anda lihat peta negara Libya, salah satunya Kirene, dia ada di sini. Ya. Nah, mereka lari ke sini, orang-orang percaya. Nah, dari sini mereka pindah ke Siprus. Dari Siprus mereka pergi ke Antioquia. Pada ngumpul di sini kira-kira, ya, pada waktu itu. Nah, dikatakan bahwa ketika orang-orang Siprus dan Kirene yang lari dari Yerusalem, mereka lari ke sini, ada yang lari ke sini, mereka memutuskan sampai ke Antioquia. Ternyata orang-orang ini memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada orang-orang Yunani, artinya orang-orang kelompok non-Yahudi. Jadi mereka memberitakan Injil. Nah, dari ayat 19 dan 20 ini kita lihat bahwa kemanapun kita pergi, baik dalam keadaan enak ataupun dalam keadaan tidak enak, bahwa kita punya dipanggil oleh Tuhan untuk tetap menjadi saksi Kristus. Kemanapun saudara dan saya pergi, Tuhan panggil untuk kita ini boleh tetap memberitakan Injil, menjadi saksi-saksi Kristus. Ya, baik yang lari ke Venesia, ke Antioquia, yang lari sampai Kirene, sampai ke Siprus, kemana-mana mereka menjadi saksi Kristus. Anda dan saya berada di negeri ini dengan berbagai macam, ada yang sekolah, ada yang kerja, ada yang mungkin berkeluarga, ada yang mau punya impian bisnis, apapun yang kita lakukan, ada satu panggilan bersama-sama, yaitu kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Haleluya, pastikan bahwa di sekeliling Anda orang-orang tahu bahwa Anda ini orang percaya. Ya, karena kemanapun mereka pergi, baik dalam keadaan baik, apalagi dalam keadaan ketakutan pun, mereka lari, mereka menjadi saksi-saksi Kristus. Jadi sangat penting ini. Kemudian kita lihat ayat 21 bahwa anugerah Tuhan menyertai, tangan Tuhan menyertai mereka, dan dikatakan sejumlah orang besar yang berada di Antioquia khususnya menjadi percaya. Mereka berbalik dari jalan dosa kepada jalan iman pada Tuhan Yesus Kristus. Ayat 22, ketika orang-orang ini pada bertobat di Antioquia, rupanya kabar pertobatan itu sampai di Yerusalem. Ayat 22, kabar pertobatan dari orang-orang yang tinggal di Antioquia ini sampai ke Yerusalem. Sampai kepada
para rasul dan jemaat di Yerusalem. Nah, kemudian dikatakan bahwa mereka mengutus dari sini seorang yang bernama Barnabas ke Antioquia. Dari sini Barnabas diutus. Nah, ini menarik. Barnabas, kita lihat nama yang pertama kali disebutkan di Alkitab. Barnabas, sebutan pertama kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4. Siapa ini Barnabas? Ya. Barnabas. Tadi pasal 4 dibuka dulu. Tadi di dalam pasal 11 dikatakan bahwa Barnabas itu orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Nah, dia pertama kali disebutkan namanya di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 36 dan 37. Kita lihat ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut apa? Barnabas. Jadi rupanya Barnabas ini nama aslinya adalah Yusuf, ya. Yusuf yang disebut atau dipanggil oleh para rasul Barnabas artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus. Nah, kita tahu Barnabas yang nama aslinya adalah Yusuf, dia keturunan dari suku Lewi, keluarga Lewi, keluarga orang berimam, orang imam, dan aslinya lahirnya di Siprus. Tadi kita melihat Pulau Siprus, ya. Nah, dan di sini kemudian pada waktu di Kisah Para Rasul pasal 4, kalau Anda baca baik-baik, di situ terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan salah satu yang bertobat adalah yang bernama Yusuf ini. Yang akhirnya namanya disebut Barnabas. Yang menarik dari nama ini adalah dia disebut namanya sebagai anak penghiburan. Anak penghiburan. Jadi kita melihat pada waktu dia bertobat, dia masih muda. Barnabas ini masih muda. Tetapi dalam kemudaannya ternyata dia justru hidupnya membawa satu dorongan. Kalau bahasa Inggrisnya the son of encouragement. Membawa satu semangat kepada orang-orang di sekitarnya. Kepada jemaat-jemaat di Yerusalem. Saudara, masa-masa seperti ini, masa-masa di mana keadaan yang tidak pasti, ekonomi, politik juga nggak pasti, dengan sekarang ini COVID bertambah lagi, segalanya seperti nggak pasti. Banyak orang-orang yang patah semangat, banyak orang-orang yang terluka, yang bingung, dibutuhkan orang-orang yang punya semangat seperti Barnabas ini. Membawa penghiburan di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti, keadaan yang sulit, keadaan yang tidak mudah. Kita butuh semangat daripada Barnabas ini. Yang artinya namanya anak penghiburan. Dan ini luar biasanya, yang manggil itu bukan jemaat biasa, para rasul. Artinya sesuatu yang terjadi pada yang anak muda bernama Yusuf ini, ketika dia percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kehidupannya luar biasa, sehingga para rasul terkagum-kagum ini. Sampai menyebut anak muda ini, engkau Barnabas, anak penghiburan. Rupanya kehidupan Yusuf ini, yang nama aslinya Yusuf, yang bertobat percaya Tuhan Yesus, membuat satu perubahan, bahkan para rasul diberkati. Haleluya, tidak gampang loh saudara. Istilahnya mempengaruhi atau membuat para rasul terkagum. Karena para rasul ini orang-orang yang sudah ngusir setan, yang ngelihat setan turun.
Alkitab mengatakan kalau Anda membaca di kitab Injil, para rasul ini orang yang melihat setan turun, saudara. Dikalahkan. Beberapa yang sudah melihat dibangkitkan dari antara orang mati sudah luar biasa. Tapi rupanya Yusuf, anak muda ini, mempunyai satu kehidupan yang berbeda. Di tengah-tengah Yerusalem, ingat pada zaman rasul tinggal di sana itu penuh dengan tekanan. Bahkan kita lihat orang-orang pada lari oleh karena penganiayaan. Orang-orang lari dari Yerusalem oleh karena adanya tekanan yang luar biasa di Yerusalem. Tetapi di tengah-tengah tekanan itu yang bernama Yusuf bisa membuktikan hidupnya membawa penghiburan yang luar biasa. Sehingga namanya bukan lagi Yusuf, Barnabas. The son of encouragement. Anak penghiburan. Anak muda yang membawa pengaruh. Saudara, saya bersyukur di sini Anda banyak anak-anak muda. This is your generation, saudara. Anak-anak milenial. Ya. Anda ini dipanggil untuk membawa satu gerakan di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak pasti, yang stres luar biasa. Jangan sampai keadaan stres itu mengubah diri Anda. Tetapi kiranya Tuhan mengubah kita. Sehingga kita boleh membawa satu penghiburan, dorongan kepada orang-orang di sekitar kita. Yusuf hidupnya diubahkan oleh karena pertobatan yang dia terima di dalam Yesus. Luar biasa. Jadi Yusuf ini yang bertobat ini hidupnya luar biasa. Anak muda ini, saya merenungkan ini luar biasa. Sampai para rasul terkagum menyebutnya, mengubah atau memberikan nama kepada dia Barnabas, penghiburan. Ada ayat yang mengatakan di dalam Timotius, 1 Timotius pasal 4 ayat 12. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 berkata, janganlah orang-orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi jadilah teladan di dalam teladan kepada orang-orang percaya, di dalam perkataanmu, di dalam tingkah lakumu, di dalam kasihmu, di dalam kesetiaanmu, di dalam kesucianmu. Hai anak-anak muda, kita ini di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah, Anda dan saya terpanggil untuk menjadi teladan. Tingkah laku kita, perkataan kita, kesetiaan kita, kesucian kita, kasih kita. Satu tantangan, satu dorongan di tengah-tengah dunia yang tidak mudah. Zaman di Yerusalem waktu Yusuf yang disebut Barnabas ini tinggal itu pun tidak mudah. Penuh dengan tekanan luar biasa. Tetapi di tengah-tengah itu dia bawa perubahan, dia bawa satu dorongan dalam kehidupannya sampai para rasul terkagum-kagum. Haleluya. Yang kemudian kita lihat Barnabas ini di ayat 37. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Yang kedua tentang Barnabas ini, kita melihat Barnabas ini sejak dia bertobat, dia membuktikan karakternya tidak cinta harta. Nah, kita tidak tahu berapa banyak kekayaan pada waktu itu dia. Apakah dia jual seluruh ladangnya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas Alkitab mencatat ada bagian yang menjadi miliknya dia jual. Dan luar biasanya dia jual, dia serahkan seluruh hasil penjualan itu dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Ini bukan untuk menyogok para rasul. Para rasul itu
tidak terkecoh dengan keuangan karena mereka sudah belajar dari Tuhan Yesus. Selama perjalanan itu mereka belajar dari Tuhan Yesus dan mereka juga belajar bahwa harta bisa menjatuhkan orang. Mereka melihat teman mereka perjalanan bersama yaitu Yudas Iskariot, dia cinta akan uang, dia jatuh di dalam iman. Para rasul menghargai apa yang dilakukan oleh Yusuf yang dirubah namanya Barnabas. Dari sejak muda, sejak dia bertobat, dia membuktikan dia tidak cinta harta. Saudara, orang yang menghargai kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, itu orang yang belajar tidak mencintai harta. Masih ingat Zakius, ya. Alkitab mengatakan Zakius itu kepala pajak, kantor pajak. Jadi dia disebut sebagai orang kaya karena dia kepala kantor pajak. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus ke rumahnya, saya tidak tahu dalam perjalanan itu sampai ke rumahnya dan di rumahnya ngobrol-ngobrol dengan Yesus, tahu-tahu dia bangkit dan dia berkata, Tuhan, aku menyatakan ini, setengah hartaku aku berikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang merasa tertipu oleh saya, atau orang yang merasa dirugikan oleh saya, mereka lapor, saya gantikan 4 kali lipat. Wih, ini luar biasa saudara. Kenapa Zakius berani melakukan begitu? Oleh karena dia menghargai kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dia tahu pengampunan yang Tuhan berikan ke dalam hidupnya. Kita lihat juga dalam kehidupan Barnabas. Dia tahu kasih karunia Tuhan Yesus. Pengampunan yang diberikan kepada dia melalui Yesus. Sehingga dia berani menjual hartanya dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Dibawa di depan kaki rasul-rasul. Saudara, semakin saudara menghargai kasih karunia Tuhan, semakin kita terlepas untuk cinta akan uang. Haleluya. Amin saudara ya. Ini luar biasa. Jadi kita melihat Barnabas ini dari sejak awal anak muda yang hidupnya, tingkah lakunya, perkataannya membawa penghiburan, membawa satu teladan, bahkan para rasul terkagum. Dia juga tidak cinta akan harta, dia menghargai kasih karunia Tuhan. Dan kita melihat dia boleh dikatakan bertumbuh di dalam iman, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan ketika dia melayani para rasul di Yerusalem. Dan waktunya datang bagi Barnabas untuk menjadi utusan. Dia menjadi kepercayaannya Tuhan dan menjadi orang kepercayaan para rasul. Ketika Antioquia bertobat, para rasul, orang-orang jemaat di Yerusalem mendengar pertobatan orang-orang di sana, yang mereka utus adalah Barnabas. Artinya Barnabas ini menjadi orang kepercayaan. Kepercayaan para rasul, Tuhan juga mempercayakannya. Dan ini penting sekali saudara. Kita bertumbuh di dalam iman. Di sini banyak anak-anak muda, saya senang, saya bersyukur. Ya. Saya berharap semua jemaat bertumbuh. Akan ada masa di mana Tuhan mengutus Anda. Saya tidak tahu kapan pengutusan yang Tuhan lakukan untuk Anda. Tetapi kalau Anda mempersiapkan, kita mempersiapkan diri bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, tidak mencintai harta, bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kepenuhan Roh Kudus, melayani. Barnabas ini melayani. Ada waktunya Anda diutus. Nah, pada waktu itu bahkan saat itu pengutusannya sampai akhirnya dia tinggalnya di sana saudara. Dia berdomisili di Antiok. Boleh katakan dia pindah dari Yerusalem dan tinggal di Antiok.
Dia berada di sana. Nah, kita melihat kemudian kita kembali ke dalam Kisah Para Rasul pasal 11. Ayat 22. Ya. Sampailah kabar tentang mereka, yaitu orang-orang di Antiok yang bertobat kepada jemaat di Yerusalem. Berita itu sampai. Lalu jemaat dan juga para rasul mengutus Barnabas sampai ke Antiokhia. Ayat 23, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah dia. Barnabas datang dan yang dia lihat adalah kasih karunia Tuhan Yesus dalam kehidupan orang-orang petobat baru itu. Lalu ada sukacita. Saudara, kalau kita ingin mencari sukacita Tuhan, dari Tuhan, jangan suka ngelihat kekurangan orang. Kalau Anda ngelihat kekurangan orang, Anda tambah marah, Anda tambah stres. Tapi kalau kita mau sukacita dari Tuhan, lihatlah kasih karunia Kristus yang bekerja dalam kehidupan orang percaya. Dia melihat kehidupan orang percaya, petobat-petobat yang diubahkan di sana, dia bersukacita. Haleluya, dia bersukacita. Dan Alkitab mengatakan, iya, Barnabas menasihati mereka supaya mereka itu yang bertobat menjadi percaya pada Tuhan Yesus, semua tetap setia kepada Tuhan. Barnabas menyadari kehidupan orang percaya bisa digoncangkan di dalam iman mereka. Karena itulah dia memberikan nasihat kepada orang-orang itu tetap setia ya kepada Tuhan. Dan hari ini saya kabarkan juga sebagai hamba Tuhan, dunia ini akan mencoba menggoncangkan iman saudara. Keadaan hidup bisa menggoncangkan iman kita, tetapi tetaplah setia kepada Tuhan. Haleluya, tetap setia kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan yang terjadi. Nah, kita tidak tahu nih keadaan sekarang ini yang masih belum, yang kelihatannya tadi udah mulai membaik, sekarang tambah lagi saudara. Selain dari COVID-nya bertambah, kemudian ada lagi, ya Anda dengar berita cacar monyet, ya sekarang mulai banyak nih di mana-mana cacar monyet ya, dan itu bisa berbahaya sekali. Nah, saya tidak tahu apalagi yang lain ya. Nah, di tengah-tengah keadaan ini semua akan berusaha menggoncangkan iman kita, tetaplah setia kepada Tuhan. Dan di sini disebutkan Barnabas ayat 24 adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi kita lihat Barnabas yang awalnya bertobat di Kisah Para Rasul pasal 4. Kehidupan karakter yang baik. Dia menjadi teladan, membawa penghiburan kepada jemaat. Dia tidak cinta uang. Kita lihat dia bertumbuh terus di dalam karakter. Dia bertumbuh di dalam kepenuhan Roh Kudus. Dia bertumbuh dalam iman. Sehingga di pasal 11 kita melihat firman Tuhan menuliskan dengan clear, Barnabas orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Saya ingin ketika diutus, waktu pastor 30 tahun yang lalu diutus dari Amerika untuk ke sini melayani. Saya mau dikenal sebagai orang yang diutus dengan karakter baik, penuh Roh Kudus dan iman. Bukan sekedar dia diutus karena hal-hal yang lain. Saya mau diutus dikenal sebagai orang yang punya karakter dengan baik, penuh Roh Kudus dan iman. Dan kiranya melalui kehidupan kita yang diubahkan oleh Tuhan, kita membawa orang kepada Tuhan. Kemudian ayat 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus. Kita lihat
peta yang kedua. Ada kota Tarsus sekarang. Untuk mencari Saulus. Waktu itu Saulus belum berubah menjadi Paulus Rasul, belum. Dia masih orang petobat yang biasa. Nah, kita melihat ini Antiok. Ya, kota Antiok di mana Barnabas berada. Kemudian dia pergi ke Tarsus katanya. Tarsus ini tempat kelahiran dari Saulus. Ya. Nah, dicarilah di sini. Nah, ini jarak Antiok sampai Tarsus ini kalau jalan kaki kurang lebih 220 km. Nah, apakah Barnabas dari Antiok turun ke pantai naik perahu ke sini kita tidak tahu. Tapi kalau dia jalan sampai sini kurang lebih 220 km. Ini perjalanan yang tidak mudah, jauh, mungkin bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dia baru nyampe ke sana dan dia cari Saulus. Jadi kita melihat dia punya karakter yang luar biasa, saudara. Dia membawa pengaruh yang luar biasa. Dia pergi ke Tarsus, dia cari Saulus. Dan ketika dia temukan, diajaklah Saulus turun ke Antiok. Nah, ayat 25, kita lihat, 26, mereka yaitu Barnabas dan Saulus tinggal bersama-sama dengan jemaat di Antiokhia 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Jadi Barnabas dan Saulus berada di Antiokhia, Alkitab mencatat 1 tahun dia di sana. Sambil dia melakukan tugas-tugasnya, ingat Saulus ini sebagai tukang tenda, dia membuat tenda, saudara ya. Sambil dia bekerja bersama-sama dengan Barnabas, dia mengajar banyak orang dalam 1 tahun. Nah, rupanya dalam 1 tahun ini sesuatu yang terjadi sehingga ayat atau pernyataan berikutnya dikatakan di Antiokhia lah murid-murid untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, rupanya orang-orang di Antiokhia ini melihat ada satu luar biasa. Orang-orang yang dididik, diajar kebenaran firman oleh Barnabas dan Saulus ini, dalam 1 tahun mereka itu berubah. Sehingga masyarakat di sana menyebut orang-orang murid Yesus itu, orang-orang yang pengikut Yesus disebut Kristen. Nah, rupanya Kristen itu pada masa itu adalah sebenarnya sebutan pengejekan atau sindiran. Maksudnya begini, saudara. Wilayah di sana itu dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani. Walaupun yang memerintah di wilayah di sana adalah kerajaan Romawi, tetapi sebelum Romawi datang ratusan tahun kebudayaan Yunani sudah masuk. Dan di dalam kebudayaan Yunani ada satu kebiasaan pada zaman itu. Untuk memberikan satu nama julukan kepada kelompok orang-orang yang sangat setia, mengikuti, sangat mengagumi orang-orang yang dianggap luar biasa. Contohnya saudara, di zaman saudara, bahwa ada seorang jenderal, Anda mungkin pernah dengar Jenderal Pompei. Ya. Nah, orang-orang yang sangat mendukung, loyal kepada Jenderal Pompei disebut Pompeian. Kemudian di zaman itu ada juga jenderal yang bernama Jenderal Sulla. Ini benar ada jenderal ya, ini bukan karangan. Ini ada seorang jenderal Romawi yang terkenal namanya Sulla. Orang-orang yang mengikut jenderal itu sangat luar biasa mengagumi jenderal itu disebut Sulanean. Ya. Kemudian juga Anda pernah dengar Kaisar Romawi yang terkenal kan, Nero Augustus. Ya. Nah, orang-orang yang sangat antusias secara publik, sangat memuji-muji Kaisar
Romawi Nero Augustus ini disebut kelompok Agustian. Itu sebutan mereka, saudara ya. Karena melihat, nah sebenarnya zaman sekarang pun, saudara, kalau di Indonesia itu ada kelompok yang terkenal ya, pemusik grup band slang. Disebutnya apa? Tahu ya, slang disebut slanker. Ya. Nah, kalau kelompok yang di Korea kan ada tuh penyanyi-penyanyi kelompok yang K-pop yang terkenal ya. Nah, itu ada sebutannya lah kelompok mereka. Dan biasanya ciri-cirinya kelihatan banget, saudara. Pastor pernah berapa bulan yang lalu pernah pergi ke tengah kota saya lupa di daerah, kalau tidak di Shibuya atau ke Harajuku, saya lupa lah. Tapi tahu-tahu di depan pastor itu ada orang kurang lebih 5-6 anak muda lagi jalannya begini terus, langsung Pastor Lucy bilang, itu loh. Saya bilang, maksudnya apa? Itu loh. Itu model Korea itu. Karena apa? Bajunya modelnya begitu, rambutnya model begitu, sepatunya gitu, jalannya begitu, saudara. Jadi rupanya orang yang mengagumi sesuatu itu, gayanya itu kelihatan, saudara. Ada ciri-cirinya. Nah, pada waktu orang-orang di Antioquia melihat ini kelompok orang-orang yang ternyata mengagumi yang disebut Yesus Kristus, makanya mereka menyebutnya ini loh kelompok Kristus Kristen. Ya, jadi sebenarnya nama sindiran dalam kebudayaan Yunani pada waktu itu. Tapi kita bersyukur Alkitab, Roh Kudus mencatat itu di Alkitab. Roh Kudus kasih tahu, walaupun mereka menyindir perkataan itu sebagai sindiran, tetapi Tuhan mau kita menjadi orang yang loyal. Tuhan mau kita menjadi orang yang betul-betul mengikut dengan dekat. Seperti para pengagum-pengagum jenderal-jenderal Romawi pada zaman dulu, mereka mengikuti sangat loyal, setia. Kalau sudah setia kepada satu jenderal, mati pun bersedia. Kalau sudah ngikutin satu jenderal, kemana jenderal itu pergi dia ikut. Kalau sudah mengagumi kelompok yang mengagumi Kaisar Nero Agustus itu, wow, sampai secara publik pun mereka antusias. Tuhan panggil kita di tengah-tengah keadaan ini menjadi orang yang loyal kepada Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah keadaan ini Tuhan panggil kita untuk menjadi orang-orang yang mengikuti Yesus dari dekat, jangan dari jauh. Di masa-masa sekarang ini firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan memanggil kita menjadi orang-orang yang entusias. Bahkan secara umum saudara entusias tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara di antara teman-teman kerja, teman-teman sekolah, ketika mulai makan, apakah Anda berdoa? Malu ah. Anda enggak entusias dalam imanmu kepada Tuhan. Saya enggak bilang saudara, wah, terus Anda mau doa makan, doain orang kelaparan di Afrika lah, orang masalah di Ukraina lah, begitu-gitulah. Itu Anda doakan di rumah. Tetapi ketika Anda makan, ucapkan syukur. Karena firman Tuhan mengatakan, ketika makan pun kita harus bersyukur. Saya tidak bilang Anda harus berdoa 2 menit, 3 menit. Ucapkanlah syukur 10 detik, 15 detik cukup. Tetapi Anda lakukan dengan entusias. Ingat, you are the Christian. Anda ini orang Kristen. Orang yang secara publik entusias kepada orang yang dikagumi. Kita entusias. Ikut Tuhan dengan dekat. Itu panggilan kita, saudara. Jangan sampai kita lupa
We are the Christian. Anda adalah orang-orang Kristen. Dan sebutan itu bukan sekedar Anda lahir dari keluarga Kristen. Anda datang ke gereja, bukan sekedar itu. Sebutan Kristen adalah menandakan orang-orang yang loyal kepada siapa yang engkau ikuti. Pengikut-pengikut yang sangat dekat, di mana di dalam kehidupan publiknya sangat mengagumi. Orang-orang yang kelompok Kaisar Nero itu, Nero Augustus, itu kalau ketemu mereka sangat berantusias untuk mengagumi Nero Augustus. Kiranya kita boleh punya semangat, entusiasme, karena Tuhan yang begitu baik kepada kita. Amin saudara. Haleluya. Hari ini diingatkan, di tengah-tengah dunia yang tidak pasti, banyak tekanan, tidak mudah, Anda dan saya tetap dipanggil orang yang membawa penghiburan, membawa pengharapan. Jadi hidup kita sebagai teladan dalam iman, teladan dalam kesucian, teladan dalam tingkah laku, teladan bagi orang percaya di dalam kesetiaan kita. Dan kiranya kita boleh ingat, kita ini dipanggil menjadi orang yang entusias tentang iman kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita bangkit bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur. Kami melihat, haleluya. Kami boleh melihat satu anugerah. Di mana di Antioquia, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, murid-murid Yesus, pertama kali disebut sebagai Kristen, orang Kristen. Oleh karena kehidupan mereka yang membawa dampak, kehidupan yang loyal kepada Kristus, kehidupan yang mengikuti perintah Kristus dengan dekat, kehidupan yang sangat entusias dalam iman kepada Kristus, bahkan di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah. Dan kami belajar di sini, di mana Barnabas khususnya, orang yang membawa pengaruh yang besar kepada orang-orang di Antioquia. Nama Barnabas sebagai sebutan anak penghiburan. Kiranya kehidupan kami ya Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah, kami tetap membawa satu pengharapan, satu dorongan kepada lingkungan kami. Begitu kuatnya pengaruh kehidupan Barnabas, sehingga dia mempengaruhi kehidupan Saulus juga. Dan mereka berdua mengajarkan kebenaran firman yang mengubah orang-orang di Antioquia. Tuhan, kami minta juga anugerah-Mu, supaya di tengah-tengah dunia yang tidak mudah ini, kami tetap menjadi orang-orang yang membawa penghiburan, bersemangat, entusias dalam iman kami kepada Kristus. Kami tidak malu, tetapi kami bersyukur untuk pengampunan, kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan terima kasih. Kami membuka diri kami untuk Allah melakukan intervensinya, mengubah kehidupan kami. Kiranya kebenaran-kebenaran yang kami terima, kami diajarkan kebenaran firman mengubah kehidupan kami. Tuhan, kami mengharapkan satu intervensi, sehingga hidup kami betul-betul menjadi orang Kristen. Kristen yang loyal kepadamu. Kehidupan kami membawa teladan kepada sekeliling kami. Kehidupan kami setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan mampukan kami. Tuhan ubah kami. Dan
Dan kami mau menjadi teladan Kristen yang membawa penghiburan, pengharapan kepada dunia yang tidak mudah, dunia yang tidak menentu ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. God bless you. Tuhan memberkati. Silakan.